Buni nak kontes. Kau sampai pakai ini ya? Susu nih, mana aku minum lagi? Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Pumping Bun. Ini sudah tanggal 18 ya, yang artinya 3 hari menjelang kompetisi. Jadi aku mau tampilkan lagi apa yang aku lakukan di H-3, mau dari makanan maupun latihan atau aktivitas tambahan yang perlu aku tunjukin ke teman-teman, yang mungkin dapat berguna, yang dapat diaplikasikan oleh teman-teman nantinya kalau ke teman-teman mau ikut tanding. Kalau berhasil, berarti teman-teman boleh coba nanti. Nah, ini buat sekedar informasi sedikit dan juga sedikit hiburan, oke? Jadi pagi ini aku nggak sarapan, aku mau kosongkan dulu tangki glikogen aku, dan aku akan latihan pagi. Nanti latihan tipis-tipis aja kali, latihan perut mungkin. Ya, teman-teman tetap simak terus videonya. Oke teman-teman, kali ini aku sudah di Asia Fitness Center jam 6 pagi ya. Ini rekor ya, aku baru kali ini latihan pagi-pagi. Sebelumnya nggak pernah, biasanya agak-agak siang. Jadi Awal sekali bro. iya bro, nggak saul kamu ya. Nih Bang Dodi, dia mau ngajar. Ngajar ya Bang? Iya, nge-PT jam 6 lewat setengah 7 lah. Oke. Udah, bekalan aku udah beda bro sekarang. Bekal? Nasi putih guys. Sudah H-3 nasi putih isinya. Nasi putih. Nasi putih tanpa lauk. Oh gitu, langsung aja makan nasi gitu Bang? Makan nasi, tapi nanti bakal beli perasa aja. Abon Oke. atau apa segala macam lah. Siap. C? Ya. Oke, jadi nyantai bentar, habis itu aku langsung latihan. Aku nggak makan dulu pagi ini, kosongkan glikogen. Setelah latihan baru aku makan. Makanannya apa nanti aku display ke teman-teman ya. Stay tune. Baiklah, kali ini latihan tipis-tipis ya. Cuman mompa otot aja semua hampir keseluruhan. Jadi pertama itu aku mengejar kekurangan terbesar, yaitu perut bagian bawah. Karena secara visual itu badan aku tinggi ya. Jadi kalau misalnya perut aku tidak menonjol, nah itu bakal kelihatan tipis secara keseluruhan. Jadi aku kejar untuk bagian perut bawah dengan gerakan ini. Kebetulan di Asia Fitness Center ada alat, memang ini buat lower abs ya. Menebalkan lower abs ini kena sekali. Jadi terpompa secara maksimal. Kemudian ini gerakan setelah tadi, aku tekankan lagi, aku sedang mengejar kekurangan yaitu di bagian perut bawah. Jadi ini gerakan adalah knee raises, aku mengejar otot perut bawah dan repetisinya di rentang 15 sampai 20 repetisi. Nah, ini setnya aku mainkan di 5 set. Oke, selanjutnya adalah gerakan dumbbell pullover. Sebenarnya target utamanya adalah chest upper, dada atas. Karena untuk mengejar bagian side pose itu memerlukan ketebalan yang cukup di bagian inner chest dan juga upper chest. Jadi ini adalah gerakan yang aku percaya dapat memompa sedikit untuk membantu maksimalnya pose side chest ya. Di gerakan ini aku lakukan 15-20 repetisi dengan beban sedang 5 set. Jadi semua gerakan kurang lebih 5 set ya. Kemudian menggunakan alat pack deck parsial ya, jadi unilateral aku menggunakan supaya
pompa di bagian otot dada atas lebih maksimal, dan juga penggunaan pose side chest ini lebih maksimal. Jadi aku ingin menonjolkan bagian upper chest. Karena kekurangan terbesar di aku dan juga para atlet lainnya, aku yakin adalah dada atas. Memang ini agak menantang sekali buat para atlet untuk mengembangkan genetik di bagian dada atas. Jadi untuk sekarang sampai ke depannya, aku bakal membuktikan kalau otot dada atas ini memang perlu dilatih dan dipertebal. Kemudian ini gerakan buat punggung ya. Jadi campur ya. Tadi teman-teman lihat aja, tadi aku latih perut, kemudian chest, dan ini gerakan untuk kalau aku lebih kenanya di bagian latissimus. Kalau ketika teman-teman ngepost front double bicep itu dari depan lebih melengkung ya. Jadi nggak rata tapi lebih melengkung. Nah ini gerakan yang aku percayai dapat membantu maksimalnya perkembangan otot latissimus. Dan juga ini lat pull down tapi pakai cross grip ya. Cross grip dengan harapan otot punggung di bagian depan, kalau pose dari depan lebih nampak. Kemudian ini gerakan trapezius, aku gunakan unilateral karena fokusnya lebih dapat dan juga otot yang ditargetkan lebih tercapai. Repetisi tetap sama, rentang 15-20 repetisi, 5 set. Kemudian gerakan untuk selanjutnya adalah lengan ya. Jadi aku fokus dengan bicep, ingin mendapatkan detail yang lebih dengan melakukan dumbbell bicep curl. Jadi ini aku lakukan 15-20 repetisi. Teman-teman lihat sendiri kontraksinya, kalau cutting memang nampak ya. Tapi ketika bulking kelihatan kecil dan juga basah. Nah ini saatnya aku tunjukin ke teman-teman kalau ingin menampakkan definisi otot itu adalah di saat teman-teman di kadar lemak rendah ya. Ini size otot aku masih kecil, tapi teman-teman lihat saja, itu kontraksinya nampak ya, serabut ototnya terasa sekali di sini. Saya juga sedang mencari pendapat teman-teman, apakah lebih baik saya pose dengan abs atau vakum seperti ini teman-teman. Apakah lebih membantu kalau saya flexkan perut saya atau saya vakumkan perut? Silakan teman-teman berikan komentar di bawah supaya saya bisa lebih memilah dan memikirkan lebih baik lagi ke depannya. Kemudian ini gerakan side lateral, karena ketika pose relax kita memerlukan deltoid yang cukup untuk mendapatkan V-taper. Kesan V-taper yang lebih lebar ini adalah dari side deltoids ya, bahu samping ya. Ini bebannya ringan sekali, tapi aku maksimalkan di repetisi dan pompa yang lebih Ini maksimal. merupakan meal pertama. Jadi bukan mencari Jadi hypertrofi, tunjukin tapi kalau lebih pada makanannya pompa otot adalah maksimal ya, hot quaker ya. volume training. Ini sekitar 6 sendok atau 50 gram, 40-50 gram ya kurang lebih. Nah, untuk ini karbohidrat ya. Jadi aku udah mulai masuk karbohidrat, dan juga kebetulan aku dapat support dari M1. Aku dapat Pro Isolate rasa coklat. Oke, ini kebutuhan protein aku sekarang aku ambil dari Pro Isolate dari Muscle First ya. Jadi terima kasih buat M1 sudah support beberapa hari menjelang pertandingan aku, dan ini sangat membantu sekali buat kebutuhan protein aku, karena di setiap meal tidak semua asupan itu memiliki kandungan protein yang cukup. Jadi backupnya itu dari susu ini. Jadi aku gunakan pada saat sarapan saja, karena penyerapan maksimal itu ada di pagi hari. Meal pertama itu penyerapan nutrisinya maksimal. Jadi aku gunakan M1 Nutrition
satu scoopnya itu protein tuh 27 gram ya. Itu setara dengan 100 gram dada ayam. Jadi 100 gram dada ayam bisa teman-teman dapatkan dalam satu scoop Pro Isolate dari M1. Nah, jadi satu scoop ya. Saya tambahkan sedikit. Jadi begini aja meal pertamaku dengan karbohidrat yang cukup dan juga asupan protein yang maksimal didapatkan dari Outquaker dan juga M1 Isolate Pro Isolate ya. Oke, kita coba ya. Rasa coklat soul, coklat jiwa. Rasanya coklat banget, tambah whey, jadi pure ini kenyangnya, memang kenyang nutrisi. Oke, ini persiapan buat makan siang, meal kedua ya. Jadi kali ini aku masak ikan. Karena ikan tongkol rendah sodium, terus proteinnya juga nggak rendah-rendah amat, beda 5 gram, sekitar 5 sampai 6 gram dari dada ayam. Jadi kalorinya rendah. Kalau ayam itu kalorinya lebih tinggi, terus sodiumnya juga tinggi. Jadi untuk H-3 ini aku maksimalkan di rendah sodium dan juga rendah kalori. Oke, jadilah makanannya. Jadi udah aku timbang, nasi merah 200 gram, terus ikan tongkolnya itu 200 gram juga, terus wortel 100 gram. Nah, ini untuk ya kurang lebih 1 kali makan. Nanti sekitar 3 jam lagi aku makan dengan porsi yang sama seperti ini. Saya mau review dulu nih makan seperti ini, karena udah lama nggak pernah makan ikan seperti ini. Sudah 3 tahun saya nggak makan ikan ini. Kita lihat. Baiklah, ini makanan selingan pepaya ya. Jadi nggak makan banyak, palingan sekitar 50 gram aja aku makan. Buat naikin kalium ya. Karena kalau pada saat diet itu lebih sering orang itu kram karena kekurangan retensi air di dalam otot. Oke teman-teman, ini waktu sudah menunjukkan pukul 3 kurang 7 menit ya. Jam 3 kurang 7 menit berarti 2 lewat. Nah, ini meal ketiga. Jadi bobot dari meal ketiga ini kurang lebih dengan meal kedua. Aku makan ikan lagi, ikan tongkol. Ikan tongkol di piring ini ada 300 gram. Terus nasi merahnya 150 gram. Terus wortel, timun. Wortel nggak banyak, kira-kira sekitar hampir 100 gram. Dan juga timun ya. Timunnya itu sekitar 50 gram, nggak banyak. Nah, jadi seperti ini, penuh sih. Cuman ini kalau dikalkulasikan kalorinya itu kurang lebih 500 sampai 600 kilokalori. Cukup berat. Nah, makan bersih seperti ini teman-teman. Nampaknya memang banyak segunung, tapi kalorinya rendah. Beda halnya dengan mungkin katakanlah makanan yang tinggi gula. Saya pernah makan nabati, yaitu satu bungkus totalnya itu 700 kilokalori, padahal ringan sekali. Jadi tidak bisa diukur dari berat saja. Tapi kalau gulanya tinggi, ya udah kalorinya pasti ikut tinggi juga. Ini saya makan, mungkin saya sisakan ikan tongkolnya sekitar 100 gram. Jadi saya makan 200 gram. Nasinya saya habiskan, sayurnya saya habiskan. Nah, setelah ini mungkin saya berencana untuk ke gym. Saya mau melakukan sauna ya. Mau buang retensi air dalam tubuh, buang sodium, buang toksin-toksin yang ada di dalam tubuh. Jadi meregenerasi lagi sel-sel air yang baru. Oke teman-teman, saya makan dulu ya. Sebenarnya saya nggak suka makan ikan. Seumur-umur saya jarang makan ikan.
Ini ikan tongkolnya nih. Ini saya cuma kasih bawang putih dan juga merica ya, dan masih amis, cukup sangat amis. Jujur aja teman-teman, teori dari loading ini saya sebenarnya meraba-raba masih, karena nggak ada ilmu pasti di sini. Bang Doni menerapkan prinsip yang berbeda, teman lainnya menerapkan prinsip yang berbeda juga. Jadi saya menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan otot saya juga sendiri. Kira-kira apakah sudah layak untuk dimasukkan karbohidrat? Apakah sudah cukup kering? Apakah sudah cukup di-flat? Nah, jadi bobot dari karbohidrat tidak bisa asal ngikutin teori, ngikutin misalnya standar si A misalnya. Dia bisa pre-kontes menggunakan karbohidrat sebanyak ini. Kita nggak bisa ikut seperti itu. Karena kondisi tubuhnya berbeda dengan kita. Tapi ini sudah H-3. Yang pasti saya sudah masuk karbohidrat dan karbonya dari nasi merah. H-2 besok tanggal 19 saya tetap masuk nasi merah. Nah, kalau H-1 saya belum tahu apakah masuk ubi. Kemungkinan ubi atau enggak masih nasi merah. Jadi besok saya tetap masuk sumber protein yang seperti ini. Tinggi protein, rendah kalori, dan juga rendah natrium atau sodium. Dan saya mau meningkatkan kalium melalui nasi merah, mencegah terjadinya ini ya, apa namanya, kram. Jadi biasa orang kram itu karena kekurangan zat kalium yang ada di tubuh mereka, sehingga ya saya mengalami sendiri sih kekurangan garam dan terjadi yang namanya kram. Oke teman-teman, mungkin ini meal ketiga. Nanti aku tampilkan lagi kegiatan aku setelah ini. Stay tune. Ini makanannya nggak habis karena kekenyangan ya. Mungkin nasinya ini sudah saya makan 3/4. Nih. Ikannya mungkin sudah saya makan 200 gram dan nasinya mungkin kebanyakan di lambung aku. Jadi aku makan kira-kira sekitar 60-70 gram. Dan kalorinya masih rendah, kalori masuk ya. Nanti habis ini aku siap-siap berangkat ke gym ya, ke ACV Fitness Center, sauna, mungkin saunanya 15 menit, habis itu selesai baru loading lagi. Oke, lihat video setelah ini. Oke teman-teman, kali ini aku udah sampai di ACV Fitness Center, di gym tempat aku kerja ya. Jadi kali ini aku mau santai dulu, biar nggak stres di saat cutting ya. Jadi sambil-sambil aku duduk di teras, lesehan, aku minum kopi juga. Nih, teman-teman lihat sendiri. Oke. Jadi tadi aku udah meneguk cukup banyak air. Aku minum banyak air tadi karena aku tahu bakal menggunakan air pada saat sauna. Jadi aku bakal mengeluarkan air pada saat sauna. Dan minum kopi ini cukup membantu dalam memaksimalkan pengeluaran cairan tubuh karena sifat diuretik. Jadi biar segar juga. Aku off latihan biar lebih rileks, tenangkan diri dulu H-3 biar latihan besok bisa lebih maksimal lagi. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, nantikan next clip. Oke teman-teman, aku baru saja selesai sauna, kira-kira 15 menit ya. Jadi keringatan, cukup panas ya tadi ya. Sebenarnya kalau nggak kontes aku nggak bakal ngelakuin sauna seperti ini, karena ya kalau mungkin teman-teman yang pernah ikut sauna pasti terasa ya, nafasnya sangat panas. Tapi lega sekali kalau keluar air keringat itu, kayak refresh lagi pokoknya. Oke, nanti aku tampilkan lagi cuplikan berikutnya. Oke teman-teman, tadi meal ke-4 ya.
Meal keempat itu udah aku lewatkan, udah aku makan maksudnya. Karena tadi juga kebetulan orang tua aku datang dari kampung. Waktu udah menunjukkan pukul 8 kurang 10 menit. Tadi itu aku makan lanjutan makanan yang meal ketiga karena kekenyangan ya tadi ya. Jadi aku bagi dua. Itu aku makan setelah sauna. Dan waktu aku makan itu sekitar jam 6 lewat. Nah, ini udah jam 8 karena aku merasa protein aku masih kurang, teman-teman. Kalau masak ayam, aku takutnya pencernaannya makin memperberat pencernaan. Jadi mau tidak mau aku tetap menggunakan protein cepat serap. Nah, jadi aku tetap menggunakan produk Muscle First ya. Jadi aku tambahkan 1 scoop lagi. Jadi kandungan nutrisinya juga setara dengan 100 gram dada ayam per scoopnya. Jadi sudah tercover. Ya, beruntunglah saya mendapatkan sponsor di saat cutting ini ya. Oke, kita masukin 1 scoop. Kalori rendah, tinggi protein. Biasanya sebenarnya aku prefer juga menggunakan suplemen, tapi karena aku mengalokasikan budget aku untuk memprioritaskan ya, lebih mengutamakan real food dulu. Jadi pas-pasan ya duitnya buat beli real food aja. Tapi kalau ada rezeki lebih aku tetap beli suplemen. Nah, jadi ini mungkin hitungannya meal penutup ya. Ini termasuk meal juga, aku anggap meal karena kandungannya juga kurang lebih dengan makronutrisi seperti dada ayam. Aku tambahkan oat lagi. Aku naikin karbo hari ini. Pengemudi aja berani naikin karbo gitu kan. Setengah scoop aja. Oat Quaker setengah scoop, terus ditambah dengan Muscle First Pro Isolate, protein cepat serap. Nah, jadi protein cepat serap saya bisa mendapatkan 27 gram protein dalam 1 kali minum. Oke. Kali ini tanpa air panas. Nikmat sekali ya. Rasa coklatnya itu pure rasa coklat. Rasanya mau nambah lagi. Ini penutup. Jadi makanan penutup aku seperti ini. Habis ini sudah masuk fase intermittent fasting. Jadi pada saat cutting aku selalu puasa selama 12 jam. Istirahat di jam 8 misalnya nih, nggak makan lagi. Nanti jam 8 pagi baru aku buka lagi makanan, jendela makanan ya. Ini sudah H-3, besok H-2, sudah nggak sabar lagi ya. Yang aku nggak sabar bukan di panggungnya, tapi di makanannya. Ya mungkin sekian aja teman-teman. Simple ya, makanan cutting. Saya yakin teman-teman semua pasti bisa menerapkan makanan seperti ini. Karena sifatnya lebih sederhana dan tidak susah untuk diterapkan. Masaknya juga sama kan. Tinggal diletakin, buka kompor, udah makan. Nasi, terus apa lagi, wortel ya tadi ya. Nah, kegiatan aku dalam 1 hari full mungkin aku tutup sampai di sini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir di video ini.
Dan jangan lupa support terus channel aku supaya bisa berkembang. Karena tanpa teman-teman aku nggak bisa. Semangat aku semua terkumpul dari dukungan teman-teman ya. Kemudian terima kasih juga kepada Mas Alvers sudah support aku dalam segi nutrisi ya. Karena ini sangat bantu sekali. Makan pagi dan juga makan malam udah tercover dengan maksimal. Oke teman-teman, mungkin sekian aja. Sampai jumpa di video selanjutnya besok ya. Pumping Bun.